Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pembelajaran hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia di sekolah dasar. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, untuk selanjutnya sebelum ke pembahasan materi, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Pertama, Ajeng Laras Nurbianti dengan NIM 2006002. Kemudian Anissa Anajem Ainu dengan NIM 2007062. Kemudian Cendi Maulana Baharudin Yusuf dengan NIM 2006596. Kemudian Muhammad Luki Winandar dengan NIM 2005208. Kemudian Rindi Rendiawati dengan NIM 2005970. Kemudian Sofian Abdul Latif dengan NIM 2005996. Baik, untuk pembahasan pertama ada pembelajaran sejarah bangsa Indonesia. Di Indonesia sejak masa kolonial hingga merdeka telah mengalami berbagai praktik rejim yang berbeda-beda dalam menyajikan sejarah sebagai komponen penting melahirkan good citizen. Para agen kolonial menganggap kolonialisme adalah pembebasan pribumi dari tuna peradaban. Dalam historiografi kolonialisentris ini penduduk pribumi juga dituliskan, tetapi mereka digambarkan hanya mampu membangun peradaban tinggi dengan direction atau bimbingan. Bangsa India yang Hindu-Buddha, bangsa Timur Tengah yang Islam, serta Barat yang Kristen. Pribumi hanyalah pekerja-pekerja kasar yang diperbudak, mewujudkan desain-desain peradaban asing yang dibangun di Nusantara dan selanjutnya menjadi pewaris dari kebudayaan India, Cina, Timur Tengah, dan Barat itu. Sementara itu, karya-karya asli pribumi dalam ribuan naskah dan manuskrip dihakimi sebagai akademik, sebagai palsu, ahistoris, mistis, mitologis, dan irasional. Baik, untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai urgensi pembelajaran sejarah lokal. Guna memahami urgensi dari pembelajaran sejarah lokal, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sejarah lokal. Kajian sejarah lokal yaitu studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu lingkungan sekitar tertentu dalam dinamika perkembangannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks mengembangkan sejarah lokal, diperlukan pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan peserta didik agar tercipta generasi muda yang mampu menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Pembelajaran sejarah adalah salah satu upaya yang tepat untuk menyelipkan pendidikan nilai multikultural di dalamnya. Samsudin dan Ismaun mengemukakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat manusia dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya dari awal sejarah hingga saat kini yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta arah cita-cita di masa yang akan datang. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran sejarah lokal di sekolah. Dalam pembelajaran sejarah lokal, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penyajian materi. Yang kedua, teknik pembelajaran. Dan yang ketiga, penilaian yang digunakan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pendekatan pembelajaran sejarah lokal jangan hanya sekedar menampilkan sejarah sebagai peristiwa saja. Pembelajaran sejarah lokal pun harus mengikuti kecenderungan perkembangan penulisan sejarah pada umumnya.
fokus baru dalam penulisan sejarah yaitu kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, masalah-masalah sosial, pabrik dan perusahaan, kelahiran dan kematian, masa kanak-kanak dan masa tua, kriminalitas dan penyakit kejiwaan. Penulisan sejarah baru tidak lagi menekankan kepada penulisan kelompok elit. Pembelajaran sejarah lokal dapat diimplementasikan di sekolah melalui pembelajaran sejarah nasional. Dalam arti lain, peristiwa-peristiwa lokal dapat disisipkan dalam pembelajaran sejarah nasional dengan cara mencari kesesuaian tema atau pokok bahasan dalam silabus sejarah nasional dan dijabarkan dalam bentuk modifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengembangkan kreativitas berpikir siswa. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu peranan pembelajaran sejarah bangsa Indonesia. Pembelajaran sejarah selalu terhubung dengan pembentukan nilai sikap, semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air, demokratis, serta patriotisme karisma. Pembelajaran ini akan membentuk karakter dari peserta didik yang akan memberikan dasar agar siswa memiliki karakter yang baik dalam diri dan dapat dikembangkan bukan hanya dibiarkan saja. Sekolah menjadi salah satu tempat yang merasa prihatin atas kejadian ini. Bagaimana tidak, sekolah yang merupakan tempat di mana orang-orang memperoleh ilmu dan penumbuhan karakter justru malah disepelekan oleh banyak orang. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sekolah sebagai tempat penumbuhan dan pembelajaran karakter sendiri merupakan salah satu penyebab hilangnya karakter bangsa saat ini. Masyarakat masih kurang antusias dalam peningkatan kualitas diri melalui pendidikan yang ada di sekolah. Diperoleh hasil bahwa pendidikan karakter dapat diajarkan melalui mata pelajaran yang berkaitan dengan sosial dan moral. Mata pelajaran lain yang berkaitan dengan sains kurang bisa dimasukkan dengan pendidikan karakter dalam pengajarannya. Pendidikan karakter dapat terwujud dengan cara keteladanan dan pembiasaan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan peran guru dalam pembelajaran sejarah bagi pembentuk karakter siswa. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembentukan karakter siswa di sekolah. Tugas dari orang tua siswa ketika di rumah digantikan oleh seorang guru di sekolah untuk memberikan pendidikan pada seorang anak. Seorang guru dijadikan sebagai sosok yang mampu membawa siswa ke arah kebaikan dan posisi guru juga memberikan arah kepada siswa untuk membentuk karakternya sendiri. Guru di sekolah dapat memberikan siswa pendidikan melalui pembelajaran yang di dalamnya terdapat pemberian nilai-nilai karakter yang dapat diketahui, dipahami, bahkan diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya yaitu mata pelajaran sejarah menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 memiliki tujuan agar siswa mempunyai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan siswa mengenai pentingnya waktu serta tempat yang menunjukkan proses dari masa lalu, masa kini, serta masa depan. Yang kedua, memberikan pelatihan pada siswa untuk memahami berbagai fakta sejarah dengan benar berdasar pada pendekatan ilmiah serta metodologi keilmuan. Yang ketiga, membuat siswa bertumbuh dalam apresiasi serta penghargaan pada peninggalan sejarah yang menjadi bukti peradaban bangsa Indonesia pada masa lalu. Yang keempat, membuat siswa bertumbuh dalam memahami proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui perjalanan yang panjang hingga saat ini sampai masa yang akan datang. Yang kelima, membuat siswa bertumbuh dalam kesadaran untuk bangga dan memiliki rasa cinta tanah air yang dapat diterapkan di segala bidang kehidupan. Yang selanjutnya ada penerapan pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui mata pelajaran sejarah. Pemberian pendidikan karakter dalam penerapannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembelajaran, teladan yang ditunjukkan oleh guru, atau apapun yang dapat memberikan pemahaman serta dorongan untuk melakukan perbuatan baik.
Pendidikan karakter berkaitan dengan budi pekerti yang ditanamkan di sekolah oleh guru kepada siswanya. Mata pelajaran sejarah memberikan siswa gambaran untuk memiliki sikap berkarakter seperti jiwa nasionalisme serta patriotisme. Penumbuhan karakter nasionalisme dan patriotisme ini dapat dilakukan oleh guru pada materi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh para pahlawan, juga bisa dengan materi lainnya yang masih berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Untuk melaksanakan penerapan pendidikan karakter melalui proses pembelajaran, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh guru adalah merencanakan bagaimana sistem pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Bisa dengan melalui 1. Pembuatan RPP yang tersusun secara urut dan sistematis. Yang kedua, guru terlebih dahulu menerapkan nilai karakter apa yang akan hendak disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, guru juga harus perlu mempertimbangkan letak penyampaian nilai karakter yang akan disampaikan. Nah, yang selanjutnya ada beberapa macam upaya cara peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam upaya cara peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, yang pertama yaitu perubahan kurikulum belajar. Kurikulum merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Perubahan kurikulum ini bisa meningkatkan pendidikan, namun dengan perubahan kurikulum ini kadang menimbulkan kontroversi bagi semua orang. Perubahan kurikulum ini harus dipertimbangkan dengan matang agar peserta didik dan pendidik bisa melaksanakannya dengan baik. Untuk poin yang kedua, yaitu peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru bisa dilakukan dengan penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah. Dengan adanya seleksi yang tepat ini, diharapkan guru benar-benar merupakan tenaga pilihan yang bisa membimbing muridnya dengan baik. Dan insan pendidik patut mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu, berikanlah penghargaan seperti yang dikatakan oleh manajemen sumber daya manusia. Penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan SDM karena diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Guru akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik seperti gaji, tunjangan, bonus dan komisi, maupun penghargaan intrinsik seperti pujian, tantangan, pengakuan, tanggung jawab, kesepakatan, dan pengembangan karir. Manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memiliki 5 tingkat atau hierarchy of needs, yaitu mulai dari kebutuhan fisiologis seperti pangan, sandang, dan papan, kebutuhan rasa aman seperti terhindar dari rasa takut akan gangguan keamanan, kebutuhan sosial seperti bermasyarakat, kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat. Pendidik dan pengajar sebagai manusia yang diharapkan sebagai ujung tombak peningkatan mutu berhasrat meningkatkan harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak terminimalkan dalam kehidupan masyarakat. Untuk poin yang ketiga, yaitu bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dengan BOS.
Pada intinya, bantuan ini dirancang pemerintahan untuk membantu sekolah yang tidak mampu agar bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan dibutuhkan siswa didiknya. Namun, kadang program ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga penyampaiannya masih belum optimal. Empat, bantuan khusus murid BKM. Program pemerintah ini khusus untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan SMA seperti anak lainnya. Lima, sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak. Bila mutu pendidikan di negara kita ingin maju, maka sarana dan prasarana dari pendidikan tersebut harus ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya, pemerataan pendidikan tidak hanya untuk mereka yang berada di kota, namun di daerah terpencil juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk pemerataan pendidikan di semua wilayah. Nah, selanjutnya, kurangi dan berantas korupsi. Korupsi dalam dunia pendidikan dilakukan secara bersama-sama. Amin Rais menyebutnya korupsi berjamaah. Dalam berbagai jenjang, mulai tingkat sekolah, dinas, sampai departemen, pelakunya mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya. Masuk dalam jaringan korupsi, sekolah yang diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan praktik korupsi kepada peserta didik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia di SD yang disampaikan oleh kelompok 5 telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.